Halika. Tao. Ganun mo ako. Cerita dimulai dengan Julius, seorang pemuda yang tengah bersiap-siap menuju kampus. Ia adalah anak dari seorang asisten rumah tangga yang tinggal dan bekerja di rumah keluarga Kolong Merat. Pagi itu Julius mendapat marah dari ibunya karena menggunakan pakaian milik majikannya tanpa izin. Namun Julius menjawab dengan percaya diri bahwa ini mencegahnya terlihat seperti orang miskin di mata kekasihnya. Tiba di kampus, Julius mencari pacarnya yang bernama Lauren. Walaupun sedang berlangsung kuliah, mereka justru asik mengobrol hingga membuat dosennya naik pitam. Such will help, Mr. Sumpay. Setelah kuliah, Julius secara tidak sengaja bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Marina. Namun karena rasa gengsinya di depan Lauren, Julius berpura-pura mengatakan bahwa Marina hanya pembantu di rumahnya. Untuk mengubah suasana, Julius mengajak Lauren makan siang di sebuah kafe mewah. Namun di luar dugaan, Fonzi, anak majikan Julius, muncul di kafe itu bersama pacar dan teman-temannya. Lauren bingung melihat Julius yang tampak sangat gugup saat bertemu dengan Fonzi. Julius kemudian menjelaskan bahwa Fonzi hanyalah teman di kampus lain. Namun pacar Fonzi yaitu Pam ingin kejelasan mengenai hubungan mereka. Setelah mendapatkan jawaban yang tidak ia harapkan, Pam akhirnya pergi dari kafe tersebut. Fonzi merasa kesal karena Pam pergi begitu saja. Mengeluarkan rasa frustasinya, ia kemudian menyuruh Julius mengambil makanan mereka. Lauren yang menyaksikan adegan itu merasa malu karena tahu bahwa Julius anak pembantu di rumah Fonzi. Dalam perjalanan pulang, Lauren memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Julius. Turing, ano bang problema mo? Julius, hindi na tayo pwede lumabas. Hindi pa ako handa mag-commit sa'yo. Turing! Keesokan harinya, Fonzi memberikan tugas kepada Julius untuk memata-matai kegiatan Pam yang selalu mencari alasan untuk berpisah. Julius diminta mengumpulkan bukti bahwa Pam sudah memiliki pacar baru. Secara diam-diam, Julius mengambil foto-foto sebagai bukti dan mengirimkan kepada Fonzi. Ketika Fonzi melihat bukti tersebut, ia marah dan berencana membalas dendam bersama Julius dan teman-temannya kepada pacar baru Pam. Namun, rencana balas dendam mereka tidak berjalan lancar. Di saat mereka memberikan pelajaran kepada pacar baru Pam, tiba-tiba polisi datang. Julius berusaha kabur tetapi terlambat dan akhirnya ditangkap serta dipenjara. Ayah Julius mendengar kabar ini dan segera mengirim pengacara bersama Marina untuk membantu melepaskan Julius dari penjara. Setelah Julius dibebaskan, ayahnya marah besar dan memberikan pelajaran keras padanya. Tetangganya yang melihat insiden tersebut berusaha meredakan situasi dan menenangkan kemarahan ayah Julius. Ibu Julius yang tahu tentang insiden itu mencari suaminya untuk mengatasi situasi. Mereka berdua terlibat dalam pertengkaran hebat, namun anak-anak mereka akhirnya berhasil meredam pertengkaran tersebut. Keesokan harinya, sepupu Fonzi yang bernama Miguel datang dari Amerika bersama pacarnya bernama Jenny berkunjung ke rumah Fonzi. Untuk menyambut mereka, Fonzi meminta Julius untuk membeli minuman dan menyiapkan makanan. Setelah beberapa saat, Julius datang dengan membawa minuman dan memberikan kepada Fonzi. Miguel dan Jenny melihat wajah Julius yang berantakan dan bertanya tentang kejadian sebelumnya. Fonzi menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam masalah kemarin dan meminta maaf kepada Julius karena telah meninggalkannya. Sebagai tanda permintaan maaf, Fonzi mengajak Julius untuk minum bersama. Kemudian pada malam harinya, Fonzi mengajak Miguel, Jenny, dan Julius untuk pergi ke pesta temannya yang bernama Kyle. Di sana, Kyle memperkenalkan teman SMA-nya yang bernama Dana. Mereka semua berkumpul dan minum-minum bersama, termasuk Julius. Namun, karena Julius tidak kuat banyak minum, ia akhirnya pergi ke toilet.
Dana yang melihat hal tersebut mengikutinya dan menyarankan Julius untuk beristirahat sejenak. Namun di ruangan tersebut, Dana justru mengajak Julius untuk bermain futsal. Di tempat lain terlihat Jenny yang juga mabuk akibat minum terlalu banyak. Miguel membawanya untuk beristirahat, namun ketika sampai di ruangan tersebut, bukannya dirawat, Miguel malah menanam benih di tempat Jenny dan diikuti oleh Kyle dan Fonzie hingga akhirnya Jenny meninggalkan dunia ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Jenny telah meninggal, kepanikan pun merasuki mereka. Fonzie yang menyadari bahwa Julius telah tertidur, mengambil keputusan untuk memindahkan Julius dan meletakkannya di sebelah Jenny. Kekhawatiran masalah yang akan timbul pun mendorong mereka untuk mencari cara agar tidak terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Keesokan harinya saat Julius telah terbangun, ia sangat kaget melihat Jenny yang sudah tak bernyawa di sampingnya. Dalam kepanikan, Julius segera memanggil penjaga resort untuk membawa jenazah Jenny ke rumah sakit. Namun ketika diinterogasi oleh pihak berwenang, Julius merasa panik dan takut sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit. Dikarenakan Julius adalah orang terakhir yang bersama dengan Jenny, polisi segera melakukan pencarian untuk menemukan keberadaannya. Dito po ba nakatira si Julius Sumpay tungkol po sa pagkamatay ni Miss Jenny Martinez? Wala akong kinalaman ng anak ko doon. Sasabihin ko sa kanya pag uwi niya.